Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang terkasih, Shalom. Sekali lagi dengan semangat Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Coba kasih salam samping kanan kiri saudara. Kasih senyum yang paling manis, katakan, engkau orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebelum mulai ibadah kita, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang diambil di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kebaikan-Mu melimpah atas kehidupan kami. Dan sore hari ini kami rindu membawa ucapan syukur yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan, dimasyurkan dari tempat ini. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, sama-sama katakan, berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Take my heart, Lord, will you take my heart as I surrender to your way. I confess
You are my righteousness. Until you move me, I'll be still and know that you are God. You hold my world in your hand. You hold my world in your hand. And I am amazed at your love. I am amazed that you love me. You hold my world in your hands. You hold my world in your hands. And I'm not afraid. My world is safe in your hands. Oh, in your hands. Oh, take my life. Take my life. Lord, will you take my life? You are the reason that I live. I believe in you. I believe you have forgiven me, and by your grace I will forgive and know that you are God. Oh, and know that you are God. Oh, you hold my world in your hands. You hold my world in your hands. And I am amazed at your love. I am amazed that you love me. You hold my world in your hands. Yeah, I'm not afraid. My world is safe in your hands. Oh, in your hands. Oh, in your hands. You won't let go of me. You won't let go of me. You won't let go of me. You won't let go. Never let go. You won't let go of me. You won't let go of me. You won't let go of me.
you love me. Oh, how 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 you love. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how. Yes, you Tiada satupun Allah yang layak ditinggikan selain Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Saya ajak bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kami bersuka akan Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Bersama memuji Sang Raja, sebab Dia yang layak terima segala kemuliaan.
tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. Praise when I'm surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Hey. As long as I'm breathing, I've got reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, praise when I'm down. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is my weapon. It's more than a sound. Yeah. My praise is the shout that is Jericho down. Yeah. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. My God is alive. Yes, you are. Praise the Lord, oh my soul. Woo! We praise you, Lord. Oh, praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Yes, you are. Praise 'cause you're true. Praise. Come on. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Greater than you. Praise the Lord. We praise you, Lord. Praise the Lord, oh my soul. Come on, praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Yes, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? How could I keep it inside? One more time. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yeah. Woo. Let everything praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu Pak sore hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan.
di jiwaku, ketenangan batinku. Hanya dalam hadiratmu ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam kehendakku, ku serahkan padamu.
Thank you, Lord. My heart will worship you, Lord. Your love will never, Jesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam kami serahkan Tuhan. Harapanku, oh, bersamamu Tuhan, jadikanku untuk untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat dan kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Shalom semua warga kerajaan. Discipline your mind and a living victoriously. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kita diberikan pilihan. Conform to this world, dibentuk seperti dunia ini, atau transforming your mind. Di sana dipakai perkataan metamorfo. Tentu saja kita biasa dengan metamorfosa. Tapi awalnya itu adalah, ada banyak orang tanya, bagaimana berkenan kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan, present your body, tubuh kita, as a living sacrifice. Sayang diterjemahkan bahasa Indonesia persembahan yang hidup. Sebetulnya kurban yang hidup. Kemenangan tuh kita tahu ketika kita dibaptiskan. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dan kita persembahkan tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita. Termasuk yang vital ya. Supaya apa? Jadi satu korban yang berbau harum. Satu korban mumpung hidup yang kudus dan berkenan pada Allah. Kita lihat itu ada 3 tingkatan ya. Ya, ada 3 tingkatan. Harus yang dalam keadaan hidup, kudus, berkenan. Dan itu dikatakan your reasonable service. Saudaraku, ada orang tanya, bagaimana ibadah yang benar? Ya itu tadi. Ayat kedua berkata, jangan mau dibentuk seperti dunia ini. Conform. Pernahkah Anda mendengar ada semangka kotak? Ya, di Jepang semangka itu dibentuk dengan suatu kubus plastik. Sehingga ketika tumbuh, dia tidak jadi bulat. Tidak jadi seperti bola, tapi seperti kotak. Sehingga ketika disusun, itu tidak gelundung kemana-mana saudara. Itu namanya to be conform. Dan dunia ini membentuk kita dengan segala macam falsafah dunia. Dengan segala yang trendy, supaya menjadi sama dengan dunia ini. Paling sedih kalau kita dikatakan, kok sama dengan yang lain ya. Kita harus berani tampil beda. Tapi firman Allah berkata, be transformed. Dengan pembaruan pikiran kita. Apa namanya bertobat itu ya?
Ya, metanoio itu merubah pola pikir kita. It's about mindset. Jangan kita mindset kita sama dengan dunia. Oh, enggak apa-apa kok. Nah, God is holy. Jadi di sini ada 3 tingkatan juga. Yang baik, good. Ada yang berkenan, acceptable. Dan ada yang sempurna. Terserah kepada Anda dan saya. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Ada 3 tingkatan. Ada silver, ada gold, ada diamond. Jadilah pengikut Kristus yang diamond. Yang perfect, ya, tetelestai, haleluya. Kehendak Tuhan ada 3 tingkatan. Ketika saya bertobat, saya sudah melayani Tuhan sih, ya. Kemudian saya aktif dalam pelayanan di gereja, di full gospel, melalui praise center. Tetapi apa yang terjadi adalah ada satu kehausan yang dalam diri saya. I want to give more to the Lord, ya. Saya sudah berikan hidup saya, pelayanan saya. Sampai satu saat ketika saya seluruhnya persembahkan hidup pada Tuhan. Saya masih ingat itu. Di persekutuan di rumah kita ada seorang hamba Tuhan datang dan saya dan istri seperti diletakkan di atas mezbah. Mezbah itu saudaraku altar, ada dari kata tusia. Tusia itu untuk menyembelih. Ketika itu saya letakkan masa depan saya, kehendak saya hanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, pergilah ke Bali, tinggalkan Surabaya. Itu sesuatu hal yang paling bodoh menurut orang yang pernah saya lakukan. Tapi itulah yang saya lakukan. Dan saya berdoa supaya itu berkenan kepada Tuhan dan satu hari sempurna. Be perfect as your Father in heaven is perfect. God bless you. Warga kerajaan, senangkan dia, muliakan dia. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi. Karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-berkat-Mu,
buat kasih setiamu, buat kemurahanmu dan kebaikanmu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Discipline your mind. Amin. Medan peperangan bukan di Ukraine tapi di sini. Jadi hati-hati apa yang saudara pikirkan, saudara katakan, saudara bertindak, semuanya sudah ada kompas kan? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kasih tanda kuning atau merah jangan dilanjutkan, oke? Tema kita hari ini adalah the mark and the seal. The mark and the seal. Dan saudaraku, mari kita sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu keadaan dunia. Banyak daripada kita orang percaya tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini. Beberapa saat yang lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara sesuatu yang luar biasa di sidang umum PBB. Dan dia mengatakan, dia berkata, mari kita meniru Nabi Musa. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Pilih hari ini berkat atau kutuk. Ya, pilihlah hari ini, choose today. Saya mau tanya saudara, berapa banyak saudara percaya hidup saudara sudah ditentukan oleh Tuhan dan saudara tinggal menjalannya saja dengan tekun. Siapa yang percaya angkat tangan? Yang angkat tangan itu muslim yang baik termasuk Anda. Oh jangan ketawa. Hidup itu dikuasai lidah. Kenapa kita bisa percaya seperti itu? Alkitab tidak mengajarkan demikian. Hidup adalah pilihan. Kamu bisa pilih pohon kehidupan atau pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Life or death. Curse or blessing. Choose blessing. Pilihlah berkat. Dan dia berkata, setahun yang lalu dia berkata, beberapa tahun yang lalu dia berbicara di sidang umum PBB, 5 tahun yang lalu dia ingatkan tentang kutuk daripada Teheran, yaitu dari Iran, saudaraku, yang akan punya peluru kendali nuklir yang menghancurkan sebagian besar dunia. Tetapi dia berkata, aku datang menyampaikan tentang satu berkat buat kalian. Nah saudara, life is a choice. Ya, aku manggil langit dan bumi menjadi saksi pada kamu hari ini. Ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilih kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Syaratnya 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Bulan yang lalu kita belajar loving God and love that changed the world. Mendengarkan suara berpaut pada sebab benih, berarti hidup dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang janjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu, yakni pada Abraham, Ishak, Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, dia menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Dia tunjukkan 1948 Israel, saudara perhatikan, kecil sekali dan dikepung oleh semua negara Arab di sekitarnya. Perang tahun 48, perang tahun 67, 73, dan terus sampai intifada dan selanjutnya. Tetapi hari ini mereka membuat Abraham Accord yang selama dengan UAE, ya juga dengan Sudan. Saudaraku, itu lebih besar lagi, yaitu dengan Saudi Arabia. Saya bisa bayangkan Israel dengan Saudi Arabia bisa ada perjanjian. Akibatnya jadi warnanya hijau kan, dengan Egypt sudah, dengan Jordan sudah, Sudan, dan itu yang itu Bahrain, Uni Arab Emirat. Dan kalau saudara melihat begini, maka akan ada satu perjalanan ekonomi yang luar biasa, kemakmuran antara Eropa dengan Asia melalui Timur Tengah. Apa itu hubungannya dengan kita? Oh tentu saja luar biasa, penggenapan firman Tuhan. Sebab untuk perang Gog dan Magog, yaitu
Yeskiel 38 dan 39 saya terangkan pada saudara, yang akan dipimpin dari pemimpin dari utara, juga Turki, dan juga Iran, dan yang dikatakan juga Sudan dan Ethiopia, Libya. Itu akan terjadi dengan syarat Israel dalam keadaan damai. Israel tidak pernah keadaan damai, saudaraku. Tetapi firman Allah berkata, itu kota-kota yang tidak perlu dilindungi. Mereka duduk di pohon ara dan pohon anggurnya dalam keadaan damai. Tiba-tiba kebinasaan datang. Israel kan begitu kecil. Kalau yang dari utara itu Rusia, saudara bisa bayangkan. Tetapi saudaraku, kita bersyukur bahwa Alkitab isinya bukan dongeng. Alkitab isinya adalah tentang nubuatan yang pasti digenapi dan sedang digenapi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kitab Wahyu itu menerangkan dengan jelas apa yang akan terjadi dan sedang terjadi. Saya pernah sampaikan tentang 4 penunggang kuda dari Wahyu pasal ke-6. Yang pertama adalah penunggang kuda putih yang cuma membawa busur tanpa anak panah. Itu perjanjian damai. Banyak antikris sudah muncul di dunia ini, tapi sang antikris, manusia durhaka itu, manusia yang paling berdosa itu, sebentar lagi akan muncul. Nah saudara, di dalam Wahyu pasal 12 kita lihat naga merah padam. Itu setan sendiri. Yang ekornya menyeret sepertiga, yaitu bintang-bintang, yaitu para malaikat Tuhan yang murtad bersama dengan dia. Dan dia ditendang keluar dari sorga. Dan sekarang ini ada di Mes Uranos, yaitu langit tingkat kedua, saudara. Tetapi kita baca Wahyu 13. Wahyu 13 ada seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Kepalanya 7, tanduknya 10, dan ada mahkota-mahkotanya. Tanduk selalu berbicara tentang pemimpin atau raja. Tetapi kepala berbicara tentang negara. Dan kemudian saudaraku ada begitu banyak yaitu kata-kata hujat. Dosa paling besar akhir zaman ini penghujatan. Kepada Yahweh dan kepada Sang Mesias Yesus Kristus. Penghujatan akan ada di mana-mana. Lalu kemudian saudaraku, dia akan begitu berkuasa karena naga memberikan seluruh kekuatannya, memberikan tahtanya, ya, dan apapun yang ada pada dia kepada binatang ini. Dia akan begitu berkuasa dan dia akan menaklukkan, ya, dan tentu saja menggencet orang-orang kudusnya Tuhan. Dan orang-orang yang namanya tidak tertulis di kitab kehidupan itu. Saudaraku, siapa yang namanya tulisan kitab kehidupan? Yaitu mereka yang dilahirkan kembali. Karena itu ada perbedaan antara orang Kristen dengan warga negara kerajaan Allah. Saudara, jangan keluar dari pintu ini sebelum namamu tercatat di kitab kehidupan. Sebab hanya warga negara kerajaan Allah yang bisa menerima the benefits of the kingdom. Perhatikan saudaraku, siapa yang sama seperti binatang ini, siapa dapat berperang, katakan berperang. Dia akan pemimpin politik dan pemimpin militer yang menguasai seluruh dunia. Sebab setan memberikan seluruh kekuatannya. Dia adalah Mesias palsu, antikris, ya, anti urapan, antikris. Itu saudaraku bukan cuma melawan Kristus, tetapi juga pengganti Kristus. Tapi perhatikan dia keluar dari laut. Kalau keluar dari laut berarti saudaraku dari bangsa-bangsa lain. Lalu firman Allah mengatakan dia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus dan mengalahkan mereka. Kepada berikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dia adalah Mesias palsu, Kristus palsu dengan tanda-tanda ajaib. Lalu kita lihat kemudian ada binatang yang lain. Ayat selanjutnya ayat 8 dulu. Dan seluruh dunia akan menyembah dia. Siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaknya mendengar. Monster, saudara. Saya ingat ada salah satu jemaat kita di Lembah Pujian, ini seorang pengusaha. Dia datang pada saya, Pak,
Saya itu mimpi didatangi monster yang sangat mengerikan. Ya, kepalanya ada beberapa, pokoknya menakutkan. Dan dia menerkam saya, tapi dia berkata, tetapi saya seperti dikelilingi oleh suatu kaca, ya, yang sampai ke atas, dan dia tidak bisa mencapai saya. Saya percaya kaca itu adalah perlindungan dari Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Belum selesai. Ada naga, ada binatang dari dalam laut, ada yang kedua. Binatang yang keluar dari bumi. Katakan bumi. Kalau Alkitab berbicara bumi, jangan pikir itu Papua, saudaraku. Itu Israel. Berarti orang ini adalah nabi palsu yang akan jadi tangan kanan daripada Antikris. Maka saudara melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua, seperti, katakan seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Lanjutkan. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, yang diberi kuasa oleh naga, dijalankan di depan matanya, yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Salah satu kepalanya itu luka. Dan kemudian dia mengalami seperti kebangkitan Kristus. Pokoknya Kristus palsu lah. Dan kemudian saudaraku, firman Allah mengatakan dia mana tanda yang dahsyat. Seperti Elia. Menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara perhatikan, ini kuasa setan, kuasa kegelapan. Yang menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya. Katakan menyesatkan. Dia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Kira-kira 1 abad yang lalu orang tidak bisa bayangkan. Kalau sekarang gampang. AI, Artificial Intelligence. Benjamin Netanyahu mengatakan beberapa negara yaitu bisa terlibat di dalam AI ini, Artificial Intelligence, dan Israel adalah yang pertama yang punya kemampuan untuk itu, tapi untuk kepentingan kemanusiaan, tidak untuk hal-hal jahat. Tapi ini hal jahat. Patung binatang berbicara, bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung dibunuh. Dibunuhnya saudaraku dengan dipenggal kepalanya ya. Lanjut. Dan yang menyebabkan semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi apa? Katakan tanda. Diberikan tanda, receive a mark. The mark of the beast. Yaitu pada tangan kanan dan pada dahinya. Dan tidak ada seorang pun, perhatikan ini menakutkan bagi orang yang belum percaya. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain pada mereka yang memakai tanda itu, yang tunduk pada binatang, yang menyembah binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Saudara yang kasih Tuhan, apakah mark itu? Mark di sini adalah karakma. Katakan karakma. Kalau orang punya ternak atau kuda atau apapun, apa tandanya? Kalau mobil kan ada STNK, ada BPKB. Itu dicap dengan besi panas. Ya, misalnya namamu M, itu ada dicap M. Itu milik daripada tanda daripada kepemilikan. Dan itu akan dipasang di dahi. Dahi selalu berbicara tentang mind, tentang pikiran, tentang pola pikir, tentang mindset. Dan mindsetnya diarahkan untuk menyembah binatang itu. Nah saudaraku, kita lanjutkan dulu. Kalau tadi ada naga, ada binatang, tapi terangkan dulu tentang yang seperti anak domba ini. Bisa ditampilkan gambarnya? Ya, satu lagi. Nah ini. Punya 2 tanduk seperti anak domba.
Yesus disebut Arnion. Arnion itu anak domba. Anak domba ada tanduknya enggak? Belum ya. Tapi dia punya kekuatan, cuma dia enggak pakai. Sangkamu aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat. Dia berkata pada Pontius Pilatus, dia bukan gertak sambal, saudara. Tapi dia tidak memakainya karena dia datang pertama itu untuk dikorbankan. Untuk menebus saudara dan saya. Tapi dia punya kekuatan, bisa turunkan api dari langit. Tetapi binatang yang pertama yang berkepala 7 itu Antichrist. Tetapi pelaksananya adalah nabi palsu ini. Dan dia menyebabkan setiap orang diberi tanda binatang. Mark of the beast. Saudara yang kasih, coba kita lihat pertama kali disebut mark. Itu ada dalam kitab Kejadian pasal 4. Rebellion tidak dimulai dari Nimrod. Rebellion dimulai daripada Taman Eden. Adam dan Hawa. Kemudian oleh Cain. Antara Habel dan Cain itu masalah penyembahan, saudara. Semua peperangan di dunia ini masalah penyembahan. Ya, masalah siapa yang disembah. Oh, perang dan segala macam kekacauan sekitar tempat itu. Karena itu dunia ini mau disatukan satu agama saja. Satu sistem ekonomi. Sekarang lagi ribut antara memakai US dollar ataupun memakai currency yang lain. Nanti akan tiba jadi satu. Semuanya digital currency. Uang kertas tidak ada lagi, saudaraku. Tidak ada, semuanya digital. Dan caranya dikuasai oleh World Economic Forum yang saudaraku akan menguasai perekonomian dunia dan nanti one government. Ya, cikal bakalnya PBB lah. Mari kita lihat Kejadian pasal keempat. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan. Kan dibalaskan 7 kali lipat. Bulan yang lalu saya berbicara the power of forgiveness. Kuasa pengampunan dosa. Tetapi saudaraku, Kain yang menggambarkan orang-orang di luar Tuhan. Yang penting buat mereka balas dendam. Dia yang membunuh adiknya. Tapi minta dibela oleh Tuhan. Dan Tuhan dalam kemurahannya berkata, aku berikan tanda kepadamu. Siapa membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Bahkan keturunan Kain namanya Lamek. Berkata, Kain cuma dibalas 7 kali, aku 77 kali. Begitu sombongnya manusia. Ya, akhir zaman ini lebih sombong lagi, saudaraku. Penuh dengan penghujatan. Tetapi tanda di situ itu 3 huruf, saudaraku ya. Alef dan Taf. Alef dan Taf itu alfa omega. Alef itu huruf pertama. Jadi kalau huruf Yunani itu alfa. Yang terakhir omega. Ot. Ot ini saudaraku artinya mujizat, miracle. Sign and wonder. Berapa banyak saudara tahu bahwa Yesus, kalau kita mengabarkan Yesus, sign and wonder will follow. Saudara percaya itu? Sekarang kok takut ya kalau saya tanya ya? Tanda dan mujizat menyertai pekabaran Injil. Percaya? Loh jangan saudara tepuk tangan yang percaya. Ot. Alfa dan Omega. Yesus berkata, I'm the Alpha and Omega. Perhatikan itu. Akulah Alfa dan Omega. Akulah Alef dan Taf. Amen. Lalu kemudian saudara kita baca Wahyu 14 sekarang. Ayat 1 sampai dengan 5. Untuk melawan naga. Untuk melawan monster tadi. Melawan yaitu nabi palsu. Melawan antikris. The real Christ. Sang anak domba. Dan aku melihat, kata Rasul Yohanes, sesungguhnya anak domba berdiri di mana? Di mana? Bukan Vatikan. Bukan New York. Apalagi Jakarta. Tapi di Bukit Sion di mana saudaraku? Bukit Sion adalah Yerusalem. Mazmur 2 berkata, aku telah melantik rajaku di Sion. Amen. Apa tanda antikris saudaraku? Pertama, tidak percaya dia datang sebagai manusia. Ada bahkan pendeta bingung. Dia cuma manusia biasa. Abad pertama sudah ada penyesatan semacam itu.
Arius. Sekarang muncul saudaraku di sosmed. Yesus itu hampir Allah. Baru dijadikan Tuhan. Jangan percaya semacam itu. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Apa susahnya Allah menjelma jadi manusia? Manusia jadi Allah tidak bisa. Jutaan orang ingin jadi Allah. Cuma satu Allah mau jadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi dia. Saya nggak ada lawan. Amin. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Inilah seal. Inilah meterai itu. Di dalam Yeskiel pasal 9 ayat keempat. Ada satu kejadian. Bagi orang yang meratap melihat kejahatan di kotanya. Berjalan dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem. Tulislah huruf T pada dahi orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Perhatikan di sini, huruf T itu kalau bahasa Yunani itu T, itu huruf Taf. Huruf terakhir itu, ya. Kalau huruf Yunani adalah omega, tetapi huruf Latin adalah T, dan T itu adalah the cross, salib. Taf itu di dalam tulisan Ibrani yang lama saya baca di sana adalah huruf X. Coba beri tanda begini. Haleluya. Saudara yang kasih, ada orang Surabaya di sini? Surabaya, Jawa Timur. Kalau orang di sana dibilang begini, artinya apa? Enggak beres. Artinya gila. Ya. Tetapi kalau positif, itu orang waras. Amin, saudaraku. Karena itu jagalah pikiran kita supaya selalu positif. Jangan selalu curiga, selalu takut, selalu khawatir. Saudaraku, jangan jadi warrior, jadilah warrior. Let the weak say, I'm strong. I'm strong karena I'm a warrior. Amen. Ayat selanjutnya daripada Wahyu pasal 14 kita selesaikan. Dan aku mendengar satu suara dari langit. Jangan percaya dari kiri kanan, percaya saja yang dari langit. Dan semua ada tertulis dalam firman Tuhan, bagaikan desau air bah. Suara daripada Kristus yang ditemui oleh Yohanes seperti desau air bah, seperti gaduh orang banyak. Dan guru yang dahsyat. Dan suaraku dengar seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Wow. Mereka menyanyikan satu nyanyian. Saya pernah lihat satu konser 300 gitar. Oh sudah luar biasa. Nah ini 144.000 bayangkan saudaraku. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan takhta. Dan di depan keempat makhluk. Dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian selain daripada 144.000 yang telah ditebus dari bumi. Katakan ditebus. Berapa banyak saudara sudah ditebus? Angkat tangan. Amin. Tidak digadaikan lagi pada iblis. Sudah ditebus. Bukan dengan emas dan perak. Tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat. Anak domba yang telah disembelih, tepuk tangan bagi dia. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat kelima. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, yang ada cuma kebenaran. Kalau seorang saksi diminta untuk mengucapkan suatu sumpah atau janji, mereka berkata begini. I will tell the truth, only the truth and nothing but the truth. Amen. Aku akan menyatakan kebenaran, hanya kebenaran dan kebenaran saja. Itu saudaraku, baru kita jadi saksi Tuhan. Dan apakah kebenaran? Firman Tuhan. Dan kebenaran seseorang, dialah Yesus. Di dalam mereka tidak terdapat dusta. Iblis adalah bapak segala pendusta. Seperti anak domba, tapi caranya seperti naga. Nah saudara yang kasih, kita harus mengerti rencana Tuhan dan rencana setan di dunia ini. Rencana daripada musuh kita bukan agama lain,
bukan kepercayaan lain. Tetapi saudaraku, New World Order itu adalah satu tatanan dunia tanpa Tuhan. Ya, tanpa Tuhan. Di dalam patung yang dilihat oleh Nebukadnezar, itu saudaraku, kita tahu ada beberapa kerajaan-kerajaan besar di dunia ini yang sudah pada runtuh. Pertama adalah Mesir, kedua Asyur. Asyur itu Syria dan Irak jadi satu Asyur. Kemudian Babylon. Setelah Babylon, di patung itu diwakili kepala dari emas. Lalu lengannya dari perak. Itu Media Persia. Dua negara jadi satu. Yang ketiga, perutnya itu dari tembaga. Itu Yunani. Kemudian kakinya, ya mulai dari sini ke bawah, itu adalah terbuat dari besi. Dan itu kerajaan Romawi itu. Yang kemudian menjadi Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi yang Barat masih tetap di Roma, tetapi Romawi Timur di Istanbul. Yang diganti nama Konstantinopel. Sebab Kaisar Konstantin pindah ke daerah sana. Tetapi ada lagi kerajaan lain yang orang tidak tahu sampai sekarang. Kerajaan apa itu? Yaitu ada 10. Ada 10 yaitu jari-jari kaki dan jari-jari kaki yang terbuat dari tanah liat bercampur besi. Saudara tidak perlu ahli metalurgi seperti Pak Alison. Bisa enggak? Besi dengan tanah liat jadi satu. Bisa enggak? Saya ini bicara pada orang tidur atau orang melek ya. Bisa enggak tanah liat dengan besi bercampur? Tapi kita melihat namanya republik. Tetapi diperintah oleh diktator. Kita lihat misalnya Rusia. Kita lihat misalnya Turki. Kita melihat Iran. Kita melihat China. Kita melihat Korea Utara. Saudaraku, besi dicampur namanya republik. Kita hampir-hampir mengalaminya. Pernah kan? Iya saudaraku, dengan tangan besi. Siapa melawan lenyap. Menguap begitu saja. Sekarang saya tunjukkan pada saudara tipe yang lain. Kita langsung saja lihat Klaus Schwab, World Economic Forum. World Economic Forum ini perkumpulan daripada pemimpin-pemimpin dunia yang menginginkan tatanan dunia baru, New World Order. Di situ ada Obama, tentu saja ada Pierre Trudeau. Kemudian saudaraku, pengusaha-pengusaha besar, Bill Gates, Elon Musk enggak termasuk, Bill Gates saudaraku, dan juga Mark Zuckerberg dan yang lain-lain. Mereka semua, mereka kumpul setiap tahun di Davos, Switzerland. Untuk bagaimana supaya dunia ini sudah mulai terjadi kan, satu agama, satu sistem ekonomi, dan nanti satu negara. Supaya ada damai. Saudara bayangkan kalau semua agama satu, tidak ada lagi perang. Tidak lagi ada pertumpahan darah. Kemudian satu economic system. Tidak ada lagi yang saling menyerang. Perhatikan saudaraku. Dan mereka inginkan a new world order. Tapi saya tunjukkan ada seseorang yang cocok dengan gambaran nabi palsu. Saya tidak bilang bahwa dia nabi palsu. Tapi suatu tipe. Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, dua buku yang terkenal, pertama Sapiens. Manusia bahasa Latin Homo sapiens. Asal mula manusia. Dia membuat yaitu, dia memakai ayat kitab Kejadian tapi dipelintir saudara. Ya, dan dia berkata bahwa dia akan membuat Alkitab yang masuk akal. Namanya AI Bible. AI dipakai untuk macam-macam saudara. Dan kemudian saudaraku dia menulis yang kedua, Homo Deus. Homo itu manusia, Deus itu Tuhan. Manusia adalah Tuhan. Dan dia berkata semua yang tidak kelihatan itu sesuatu yang maya. Perhatikan seperti macan tutul, binatang yang keluar dari dalam laut itu. Seperti macan tutul, cakarnya beruang. Mulutnya singa. Perhatikan saudaraku.
Macan tutul gambaran pada Yunani. Kebudayaan Yunani tapi ditarik. Dan kemudian tentu saja Partai Demokrat Amerika ada di situ. LGBT dan semuanya itu dilegalkan. Noah Yuval Harari mengucapkan kata-kata hujat yang sangat kurang ajar sekali. Dia berkata, we will exceed God. Kita akan melampaui Tuhan. Bukan Tuhan yang ada di atas awan-awan, tapi yang nyata. Dan dia berkata, manusia itu semua sama. Tapi yang cuma tubuh ini. Kalau manusia direndahkan, tidak ada spirit, semua jadi robot, jadi cyborg, saudara. Tapi dia sangat terkenal. Dan Yesus berkata, akan banyak nabi-nabi palsu. Kalau saudara dengarkan dia bicara, waduh saudaraku, pakai ayat-ayat Alkitab. Tapi dibalik sama sekali. Dan dia juga katakan begini saudaraku, selain membuat Alkitab baru, ya, sebab yang sekarang ini tidak relevan, tidak masuk akal, dia akan buat yang masuk akal saudaraku. Berapa banyak saudara tahu kalau Alkitab ini masuk akal, maka saudara tahu itu buatan manusia. Kalau dari Tuhan tidak masuk akal, amin. Cuma dengan perkataan, maka tercipta semuanya. Jadi pokoknya menghilangkan Tuhan. Apa ini? Ini buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Di luar Tuhan. Katakan pengetahuan. Oh aduh saudaraku. Lihat buahnya kata Yesus. Yuval Noah Harari punya suami. Saudara nggak salah dengar. Bukan punya istri. Punya suami. Hei para pria yang ada di sini. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Mau enggak nikah sama dia? Katakan amit-amit. Amin saudaraku. Tapi itulah dunia. Dan dalam tahun ini yang penting saya sampaikan hari ini. World Economic Forum membicarakan tentang gereja. Hah? Bukan ekonomi, tapi gereja. Akan dicanangkan di seluruh dunia kepada semua orang yang terlibat dengan mereka. Dan tentu saja lewat mass media dan sebagainya, tanda orang Kristen atau gereja yang dia akan dicap sesat. Dan tidak boleh didukung, saudaraku, ada syaratnya 3. Yang pertama, percaya supernatural healing. Percaya kesembuhan mujizat. Orang Kristen yang percaya kesembuhan mujizat itu orang Kristen bodoh. Karena tidak pernah ada katanya. Yang ada cuma ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua saudaraku, yang sangat berbahaya dan ditakuti oleh mereka. Kenapa mereka takut supernatural healing? Sebab sebentar lagi saudara tahu akan ada vaksin baru. Akan ada virus baru. Dan kalau gereja ya dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, mereka rugi besar. Yang kedua, prosperity gospel. Prosperity gospel ini saudaraku, itu tanda orang sesat. Itu tanda gereja yang tidak benar. Sampai ngurusi begitu saudaraku. Sebab kalau orang Kristen makmur, tidak usah tergantung pada dunia. Tidak usah tergantung pada pemerintah. Haleluya. Dan yang ketiga, orang Kristen yang berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Speak in tongues. Dan itu adalah gereja di sini. Loh, kok diam saudaraku? Katakan siapa takut? Saya mau tanya, berapa banyak saudara pernah disembuhkan secara mujizat? Angkat tangan. Saya angkat tangan pertama ini. Ketika saya masuk rumah sakit, hari ketiga saya dinyatakan sembuh. Negatif. Memang badan lemes, tapi virusnya sudah negatif. Hari kelima, saya masukkan tanggal 1. Dinyatakan sehari kemudian PCR-nya dinyatakan negatif, tidak boleh keluar rumah sakit. Kemarin saya ketemu dengan Dr. Gary. Dr. Gary berkata, Pak itu mujizat Pak. Sebab orang sembuh COVID itu 10 hari. Bapak 3 hari. Oh yang doakan segini banyaknya saudaraku. Terima kasih ya. Tepuk tangan bagi Allah kita. 2002 saya disembuhkan dari kanker getah bening secara ajaib.
2003 disembuhkan dari virus yang tidak diketahui virus apa. Kalau sekarang kan tahu C19. Saya disembuhkan secara ajaib. Kemudian demam berdarah yang berat dan sebagainya. Dan saudaraku disembuhkan dari sakit jantung. Dan semuanya itu karena Tuhan kita tidak berubah. Dialah Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan akan kembalikan kuasa kesembuhan kepada kita. Minggu depan yang berbicara sini seorang healing evangelist. Monto van Meer dari South Africa. Beliau dipakai Tuhan secara ajaib dalam kesembuhan. Bawa orang sakit ke sini. Bawa. Amin. Nanti tanggal 15, lain lagi. Ada seorang dokter yang juga seorang pastor yang luar biasa. Philip Lin dari Kuala Lumpur akan ada di tengah kita. Gereja kita sedang diberkati Tuhan luar biasa. Coba perhatikan saudaraku. Sekarang lihat. Prosperity gospel dicap sesat. Ya betul. Kalau saya beli pesawat pribadi untuk diri sendiri. Saudara semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Lewat tangan saya ada banyak uang tapi tidak untuk saya. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Amen. Haleluya. Kalau ada yang memberi pribadi ya itu terserah. Tapi semuanya dari mana saudaraku? Kita bisa membangun 425 gereja itu dari mana? Kalau bukan karena kesetiaan umat Tuhan ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita terus mengembang saudara. Ya, lebih hebat dari Neom. Amin. Saudara yang kasih am Tuhan, ini kuncinya. Jadi saudaraku, kalau mau hidup berkemenangan, pastikan saudara dibaptis dalam Roh Kudus. Dan ini perintah Tuhan. Di dalam kitab Yudas dikatakan bangunlah imanmu. Katakan membangun iman. Di atas dasarmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Sekarang ini ada banyak sekali gereja mengatakan tidak perlu lagi itu sudah zaman dulu. Kalau sudah zaman dulu sebab terjadilah sesuai dengan imanmu. Ada kelompok-kelompok yang percaya cessation. Cessation itu cease. Artinya sudah tidak lagi ada. Mujizat sudah tidak ada. Kuasa-kuasa seperti itu tidak ada. Buat tidak usah ngusir setan. Kita punya psikiater. Puji Tuhan ada psikiater. Tetapi saya mau beritahu saudaraku. Obat-obatan tidak bisa ngusir setan. Yang bisa ngusir setan adalah kuasa dalam nama Yesus. Amin. Firman Allah mengatakan mereka mengikut anak domba kemanapun dia pergi. Di mulut mereka tidak ada dusta. Mereka hidup dalam kesucian. Murni seperti perawan. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian. Yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Kecuali 144.000 orang itu. Dan ada suara dari langit. Seperti suara kecapi. Suara kecapi, saudaraku itu suara pujian penyembahan. Ada banyak gereja tidak lagi berdoa dalam roh dan menyanyi dalam roh. Kita justru akan kita galakkan saudaraku. Sebab dunia akan yaitu menyerang kita habis-habisan. Dan saya juga percaya bukan cuma penyakit. Tuhan juga yaitu kelemahan. Kelemahan dalam bentuk apapun. Kalau saya itu anggap itu alergi. Alergi apapun. Satu hari saya disediakan pesawat dengan bisnis kelas ke Amerika. Saya ditanya oleh pramugari, do you have any allergy? Yes, allergy to bad food. Saya bilang gitu. Makanan tidak enak saya tidak mau. Karena saya sudah disembuhkan dari segala kelemahan, dari segala penyakit. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Coba lihat tangan saudara. Saudara, berapa banyak saudara mau makmur supaya bisa memberkati orang lain? Angkat tangan. Tidak mau ya sudah. Saya buktikan bahwa itu sudah rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah suatu kemakmuran bagi umatnya. Kemuliaan raja adalah berapa makmurnya rakyatnya. Betul kan ya? Ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Waktu di tanah Mesir saudaraku. Ketika ada seekor domba yang disembelih. Darahnya disapukan. Kalau saya lihat dari sana itu huruf Taf. Ya huruf Taf. T itu tadi. T itu apa saudaraku?
The cross. Salib. Amin. Pastikan ada materai di sini. Bukan berarti nanti pulang pakai supidol dikasih huruf T. Bukan. Apalagi ada yang mau ditato, saudaraku. Tidak, saudara ya. Tetapi bayangkan pada Kain saja diberikan oath. Sign and wonder. Sign and wonder will follow yang mengabarkan Injil. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku nyanyi dalam roh. Oh haleluya. Kapan itu kan ada ya orang dibawa ke kantor kita. Seorang ibu-ibu profesional ya. Saya tidak tahu apa dia hadir di sini atau tidak. Tapi kemudian ketika saya memuji Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang sedang memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Ketika saya menaikkan pujian pada anak domba, mendadak matanya gitu. Saudara tidak bisa menirukannya. Dan keluar suara dari dalam dia. Bukan suara dia, tapi suara yang di dalamnya. Dia ketawa dan mengejek dan mulai menghujat. Kalau sekarang begitu, saya doa. Semara korapasika darabasyana. Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Ngamuk dia saudaraku. Roh jatuh ngamuk. Sebab dia tidak ngerti. Saya sedang membangun iman saya. Di atas dasar paling suci, berdoa dalam Roh Kudus. Dan kemudian dia merangkak kayak binatang. Karena dalam Alkitab dikatakan seperti binatang yang keluar dari dalam bumi. Seperti anak domba, bicaranya seperti naga. Ketika kita usir roh jahat itu saudaraku, ya, tidak lama lagi dia dibebaskan. Yang saya mau sampaikan pada saudara, kalau kita tidak ada kuasa Tuhan, percuma kita hidup di dunia ini, bukan? Karena malam hari ini, siapa yang ingin menerima kuasa Tuhan, angkat tangan. Benar? Oke? Saudara harus dibaptis dalam Roh Kudus. Tapi pertama-tama baptis air dulu. Kalau saudara belum menyerahkan diri jadi milik Tuhan, ya enggak bisa. Tapi malam hari ini datang saja pada Tuhan. Dan dia berkata pada puncak perayaan, barang siapa haus, Yohanes 37:38, datang kepadaku dan minum. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran sungai kehidupan. Amin. Haleluya. Apa yang ditakuti iblis? Mari kita lawan. Mereka takut orang yang dibaptis Roh Kudus. Mereka takut orang yang berdoa dan menyanyi dalam roh. Mereka takut orang Kristen yang diberkati Tuhan. Mereka takut kepada orang Kristen yang punya kuasa menyembuhkan. Dan itu adalah saudara dan saya. Bangkit berdiri semua. Haleluya. Nyanyi mulia tadi kunci yang turunkan, kunci D kali ya. D. Mulia, mulia. Anak domba berdiri di Bukit Sion. Dan 144.000 pemuda mengiring dia kemanapun dia pergi. Mereka murni seperti perawan. Di mulutnya tidak ada dusta. Dan mereka menyanyikan nyanyian baru di hadapan takhta itu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang
Setelah mereka dilindungi dari malaikat maut yang tidak ada tanda darah, pembinasa itu akan masuk dan membunuh anak sulung yang ada di sana. Mulai dari Firaun sampai budak, mereka semua mengalami kehancuran total. Lalu Tuhan berkata, sebelum keluar, minta dulu harta benda orang Mesir. Mereka selama ini jadi budak, tidak pernah dibayar. Dijadikan budak Rodi, Romusya. Dan mereka mengumpulkan, saya bayangkan, mereka tidak ada sakit. Firman Allah mengatakan ketika keluar dari Mesir, tidak ada yang lemah dari suku-suku mereka. There's no one feeble among them. Tidak ada yang lemah daripada mereka, ya. Tidak ada yang lemah dalam bentuk apapun. Dan mereka keluar membawa apa? Harta benda yang banyak, saudaraku, untuk membangun kemah suci, untuk menyembah Tuhan. Amin. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang sedang memerintah selamanya atas semua yang di one more time. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Lord Jesus, dengar pujian umat-Mu. Duduk di tahta dan yang telah memerintah selamanya atas semua yang. Protection, prosperity, and provision. Mereka di padang belantara 40 tahun. Tidak ada setetes air di sana. Tapi batu karang yang mengikuti mereka adalah Kristus sendiri. Tepuk tangan bagi Allah kita. 44 tahun saya berjalan di padang gurun bersama Tuhan Yesus. Melalui gelombang, melalui badai, melalui tsunami. Here I am, saudaraku. Karena itu saya tidak percaya apa yang dikatakan oleh mereka. Kita akan dicap sesat, siapa takut? Kita dikatakan tidak benar, siapa takut? Yang penting Tuhan berkenan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tangan saudara yang kanan huruf M artinya memberkati. Amin. Mau diberkati untuk memberkati. Dan yang kiri menyembuhkan. Amin. Kata memberkati, menyembuhkan. Memberkati, menyembuhkan. Angkat roti tangan kanan saudara. Kita datang dengan iman kepada Tuhan Yesus. Semua penyakit dan kelemahan sudah ditanggung oleh Tuhan. Itu satu paket. Keselamatan, kesembuhan, kemakmuran, semua satu paket. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Akan banyak nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu di dunia ini. Tapi jangan takut. Kita punya perjanjian dengan Dia yang duduk di takhta. Angkat tinggi sambil wajah diangkat. Oh Lord Jesus, we love you. Kami mau ngikut Engkau kemanapun Engkau pergi. Dan kami mau di dahi kami ada namamu dan nama Bapa. Terima kasih. Biarlah kekuatan ini datang dari atas. Kami cuma mendengar suara yang datang dari langit. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak Berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Hey! Haleluya, 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 hey, haleluya, 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 haleluya. Katakan, aku ditebus, aku diberkati, aku dipelihara, diberi kemenangan, memberkati, menyembuhkan, memberkati, menyembuhkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, jadikan jemaat ini jemaat yang supernatural, penuh dengan kuasa, penuh dengan kemurahan Tuhan, dan dunia akan melihat tidak ada seperti Tuhan Yesus. Saya nggak ada lawan, nggak ada lawannya apapun. Haleluya, pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera, berkat dari Tuhan Yesus ada pada saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.